di luar. Coba nih dibuka dulu. Nggak bisa ya? Jemaah masuk dulu. Yang masih jongkok-jongkok di luar. Tengah ngencat. Penuhkan dulu yang di dalam. Minta masuk tak mulai. Masuk dulu dengan segala hormat minta kepada para jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan liman qala wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wal imaikum wa iyyakunul fuqara'a yughnihimullahu min fadlihi wallahu ghaniyyun hamid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man istata'a minkum minal ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsana lil faraj. Amma ba'du, hadratul muhtarimin wal mukarramin, segenap para alim ulama, para asatidnya, para sesepuh-sesepuhnya, para tokoh agama, tokoh masyarakatnya, para kiai-kiainya, para guru ngaji, wabil khususil maksus al mukarram al Ustadz Supardi, wabil khusus al mukarram wal muhtaram Ustadz Marju'i, wabil khusus al-mukarram wal muhtaram Ustadz Ahmad Sari, dan segenap para asatid yang lain beserta para jamaah yang tak dapat Al-Fakir sebutkan satu persatu. Namun meskipun nama antum tak dapat Al-Fakir sebutkan, nama antum sekalian disebut oleh penduduk langit sebagai orang yang ahli ibadah. Sebagaimana Uwais Al-Qarni dikatakan bahwa Uwaisun majhulun fil ardi ma'rufun fis sama. Uwais Al-Qarni itu kok di dunia enggak dikenal? Coba saya tanya satu-satu, ada yang kenal dengan tabi'in yang namanya Uwais Al-Qarni? Tak ada yang kenal. Tapi di penduduk langit semuanya iri kepada orang yang bernama Uwais Al-Qarni. Maka saya harapkan begitu pula dengan para jemaah di sini. Mungkin di dunia tidak disebut sebagai orang soleh, tapi di akhirat nanti Allah kumpulkan dengan orang-orang yang soleh. Amin Allahumma. Pertama-tama, marilah kita haturkan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala masih sudi untuk memberikan nikmatnya kepada kita selaku pendosa, masih mau memberikan rahmatnya kepada kita selaku orang yang selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di atas itu kewajiban kita sebagai hambanya yaitu untuk mensyukuri daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita, mensyukuri rahmat yang masih Allah berikan kepada kita. Luqman Hakim, seorang yang soleh sampai disebutkan namanya dalam Al-Quran, menjadi salah satu nama surah, pernah berwasiat kepada anaknya. Apa kata Uwais Al-Qarni? Kata Luqman Hakim, kata beliau, anishkur lillah, wa man yashkur fa inna ma yashkur li nafsi, wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Anishkur lillah wahai anak-anakku, kata Luqman Hakim, hendaknya kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yashkur fa inna ma yashkur li nafsi. Yang bersyukur atas nikmatnya Allah, yang bersyukur atas rahmatnya Allah, maka sama saja dia yashkur nafsi, dia mensyukuri dirinya sendiri. Maksudnya apa mensyukuri nikmatnya diri sendiri? Mensyukuri diri sendiri maksudnya apa? Allah menjelaskan dalam ayatnya yang lain dalam surah Ibrahim ayat ke-7, la in syakartum la azidannakum, barang siapa yang bersyukur maka akan kutambah nikmat tersebut. Yang mensyukur nikmat Allah, maka nikmatnya bertubi-tubi Allah tambahkan untuk dia. Kemudian Luqman Hakim mengatakan kepada anaknya, "Man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid." Kalau seandainya manusia kufur dengan nikmatnya Allah, dengan nikmat yang Allah berikan, dia enggak mau bersyukur, dia kufur. Fa innallaha ghaniyyun hamid. Allah itu maha kaya, tidak perlu daripada syukur kita, kita yang perlu dengan syukur kita diri sendiri.
Nabi Muhammad SAW menjelaskan dalam sebuah hadis, yang mana hadis ini juga merupakan hadis qudsi dalam sebuah kitab yang mungkin populer di kalangan pesantren, yaitu kitab Arba'in Nawawi, kitab hadis Arba'in yang terkenalnya. Hadis ke-24, di situ Allah SWT berfirman dalam hadis qudsinya, Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjar qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'an. Ya ibadi, wahai hambaku, kata Allah, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, seandainya orang dari pertama sampai akhir yang ada di dunia ini, baik kalangan manusia ataupun kalangan jin, kanu ala afjar qalbi rajulin wahidin minkum, dia manusia semuanya buruk, tidak ada yang bertakwa, semuanya afjar, fajir, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mana qasadzalika min mulki syai'an, maka hal itu tak dapat mengurangi daripada kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita pada saat ini yaitu mensyukuri daripada nikmat yang Allah berikan, agar kita termasuk daripada orang yang selalu ditambahkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang digelar Habibullah. Gelar itu tentang daripada penggelaran ada 4 macam dalam kitab Syarah Imriti yang dicetakkan Dirboyo. Ada 4. Ada namanya Shadiq, ada namanya Khalil, ada namanya Habib, dan ada namanya Sahabah. Ada 4. Yang paling tinggi di antara semuanya itu yaitu Habib. Karena kenapa? Shadiq yaitu orang yang senang ketika engkau senang dan sedih ketika engkau sedih, itu namanya Shadiq. Kalau Khalil itu orang yang ketika engkau senang dia juga ikut senang. Ketika engkau sedih, dia ikut sedih, dan dia kasih sayang setelah menyatu menjadi darah daging. Itu namanya Khalil. Maka ada namanya Nabi Khalilullah, itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Karena kecintaannya kepada Allah telah menyatu menjadi darah daging. Terus ada namanya Sahabah. Sahabah itu apa? Sahabah yaitu orang yang hidupnya panjang bersamanya, maksudnya selalu bersama. Hidupnya sering berkumpul, sering bertemu, sering bermawajah, sering ngomong bersama, itu namanya sahabat. Nah, yang terakhir ada namanya Habib. Habib itu apa? Ketika engkau senang, dia ikut senang. Ketika engkau sedih, dia ikut sedih. Cintanya telah menyatu menjadi darah daging, dan dia merelakan apa saja agar engkau bisa senang. Jadi paling tinggi itu Habib. Makanya Nabi Muhammad SAW lebih mulia daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Karena kenapa? Nabiullah Ibrahim Khalilullah, sedangkan Nabi Muhammad itu Habibullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Ini baru mukaddimah. Jadi dalam pidato atau dalam ceramah itu ada susunannya. Yang pertama salam, habis itu mukaddimah. Mukaddimahnya ada 2. Ada mukaddimah Arab kayak alhamdulillahnya tadi. Ada mukaddimah secara Indonesia, ya, jadi pertama-tama sama salat serta salam. Ada namanya penghormatan. Sekarang 4-4-nya udah, jadi tinggal masuk ke yang kelima. Apa yang kelima? Isi. Isinya ini yang saya agak bingung. Kenapa saya bingung? Karena saya diundang di acara kawinan. Yang dengarkan mayoritasnya udah kawin. Sedangkan yang saya ceramah belum kawin. Jadi belum ada pengalaman. Yang penting itu pengalaman. Khairus syekh al-khibrah. Sebaik-baiknya guru adalah pengalaman. Walaupun tidak belajar, tapi ada pengalaman, maka pengalaman itu yang akan mengajari. Sebaik-baiknya itu adalah pengalaman. Dan ceramah kan udah pengalaman semua, udah kawin semua. Sedangkan saya belum. Jadi saya bingung mau bahas apa. Tapi karena saya mengabuli daripada hadisnya Sahibul Bait, yang saya mau bahas tentang hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin yang udah kawin udah terlambat. Kecuali nak nambah lagi bisa. Jadi ini persiapan untuk anak-anaknya. Jadi dengarkan baik-baik. Nanti kalau anaknya nak kawin kasih tahu ke anaknya. Jangan ngangguk-ngangguk ya. Iya kok di tengah ngomong gini paham semua ngangguk-ngangguk. Nanti udah selesai. Tadi apa? Ngeling-ngeling semua. Jadi dengarkan baik-baik. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
tunkahul mar'atu li arba'in. Wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Ada 4 perkara wanita. Jadi kau nak milih nanti kasih tahu anaknya, nak, kau nak kawin, kau cari 4 nih. Kalau 4 sifat ini ada pada diri wanita, maka boleh kau kawin nih. Apa yang 4 tersebut? 5 liha, karena hartanya. Jadi nikahi perempuan itu sunnah mencari yang kaya, yang ghaniyah. Sunnah mencari yang kaya. Contohnya Nabi Muhammad SAW langsung mencontohkan dengan kehidupannya langsung. Ketika beliau menikahi Siti Khadijah, seorang pedagang yang sangat kaya raya. Kemudian untuk apa harta tersebut? Apakah untuk berfoya-foya? Bukan. Hartanya bukan untuk berfoya-foya. Hartanya yaitu untuk membangun Islam, membangun daripada dakwahnya agama Nabi besar Muhammad SAW, menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang sunnahnya menjadi perempuan yang pertama 5 liha, karena hartanya. Kemudian yang kedua, saya bahas singkat-singkat karena waktunya mepet. Jadi mungkin tadi mulainya jam 8 lewat 40 kalau tidak salah. Sekarang jam 8.52. Mungkin yang jam 9 lewat 10 saya tutup. Jadi yang kedua apa? Yang kedua yaitu lihasabiha, karena keturunannya. Cari keturunan yang baik-baik, keturunan orang-orang yang soleh. Kalau bapaknya taat, ibunya taat, insya Allah anaknya solehah. Itulah yang penting. Kenapa harus mencari istri yang solehah? Karena dalam hadis Nabi dikatakan salahul aulad bi salahil ummahat. Baiknya anak tergantung baiknya ibu. Madrasatul ula, madrasah yang pertama bagi seorang anak adalah ibunya. Yang pertama kali dicontoh adalah ibunya. Ibunya yang menjadi patokan bagi baik atau buruknya seorang anak. Maka pentinglah mencari perempuan-perempuan yang baik, perempuan-perempuan yang salehah. Agar kenapa? Agar anaknya menjadi saleh atau salehah, menjadi anak yang baik, yang selalu berbakti kepada kedua orang tuanya. Terkadang walaupun ayahnya bejat, ayahnya tidak pernah sholat, tapi kalau ibunya baik, insya Allah anaknya juga baik. Contohnya siapa? Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Ayahnya bernama Tarikh atau dikenal sebagai Azar. Nabi Azar ini bukan cuma penyembah berhala, tapi pembuat berhala. Dia perak lagi. Tapi dia punya ibu yang salehah, namanya Umailah. Umailah seorang ibu yang salehah, walaupun bapaknya tukang penyembah berhala, punya anak nabi. Nabi anaknya, bukan main-main. Bukan capres, bukan. Nabi. Nabi Ibrahim digelar Khalilullah sebagai temannya Allah. Karena kenapa? Ibunya saleh. Tapi meskipun bapaknya nabi, bapaknya orang baik, kalau mbu'un tak gena, anaknya juga ikut tak gena. Contohnya siapa? Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh itu nabi, rasul pertama gitu. Tapi ketika ibunya bukan orang yang memasuki daripada agama yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihi salam, dia punya anak durhaka ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam tragedi banjir bandang yang bernama Kan'an. Kenapa Kan'an bisa tenggelam? Kenapa Kan'an bisa tidak mengikuti daripada syariat ayahnya? Karena ibunya tidak baik. Maka pentingnya mencari ibu yang baik. Agar kenapa? Agar anaknya juga baik. Itu yang kedua. Yang pertama tadi 5 liha, karena hartanya. Ingat nih, sebagai wajengan dari orang tua untuk anak-anaknya nanti. 5 liha, yang pertama yang pertama yaitu karena hartanya. Yang kedua lihasabiha, karena daripada keturunannya, keturunan orang-orang yang baik. 2. Yang ketiga sekarang. Yang ketiga apa? Lijamaliha, karena kecantikannya. Tapi ini bukan menjadi patokan yang utama. Seandainya ada orang yang tidak baik namun cantik, ada orang yang baik tapi cantik, maka yang lebih utama yang tak cantik tadi, karena itu sifatnya kemanusiaan. Sifat dari cantik atau buruknya itu sifat daripada yang umum.
Ada yang cantik, ada yang jelek. Sedangkan daripada sifat yang baik itu merupakan kewajiban, bukan kemanusiawian. Itu bedanya. Itu yang ketiga. Jadi 1, 2, 3. Yang sekarang yang terakhir. Yang terakhir apa? Yang terakhir yaitu lidiniha, karena agamanya. Fazfar bidzatid din tarabat yadak. Maka pilihlah orang yang taat kepada agamanya, maka engkau akan beruntung. Yang terakhir yaitu karena agamanya. Kalau bisa jangan pernah mencari yang bukan lain agama, walaupun ulama khilaf. Seandainya laki-lakinya muslim, perempuannya tidak muslim, itu ulama khilaf. Ada yang mengatakan boleh dikawini, tidak apa-apa. Yang kedua mengatakan tidak boleh. Jadi kalau laki-laki, asalkan laki-lakinya muslim, perempuannya non muslim, tidak apa-apa, masih ada khilaf. Tapi kalau perempuannya muslim, laki-lakinya non muslim, tidak ada khilaf. 4 ulama mazhab bersepakat bahwa hukumnya tidak boleh kawin. Jadi karena agamanya, utamakan agama. Agama yang paling penting kata Nabi Muhammad SAW, fadzfar bidzatid din. Cari yang agamanya baik, cari agamanya yang taat pada agama, tidak pernah buka aurat, tidak dengan, tidak keluar malam minggu, tidak keluar tahun baru. Itu yang dicari. Kata Nabi Muhammad SAW. Agama yang penting. Ada sebuah cerita. Ini agak akibat mengutamakan cantik daripada agama. Cerita ini akibatnya mengutamakan cantik daripada agama. Ada sebuah cerita ketika ada seorang muadzin. Dulu kalau orang nak azan itu, Pak, macam ngantuk tapi ya. Dulu kalau orang nak azan itu manjat ke tempat yang tinggi karena belum ada tua, belum ada pengeras suara, belum ada mic kayak gini, ini belum ada. Jadi naik ke tempat yang tinggi, naik di atas bukit. Ketika naik di atas bukit, dia ingin melantunkan azan. Dia melihat di bawahnya lewat seorang Nasrani perempuan. Melihat perempuan cantik. Tertarik si muadzin tadi. Ini harus diperhatikan nih. Jangan terlalu memilih daripada kecantikan daripada agamanya. Ketika ditengok tertarik, dicari alamatnya, ditanya warga setempat. Kenal sama ini enggak? Kenal sama si fulana? Oh kenal, rumahnya di sana, dicarilah. Dicari rumahnya, ditelusuri. Ketika sampai pada alamat yang diberikan oleh warga, diketoknya pintu. Assalamualaikum. Tidak jawab. Langsung dibukakan pintu. Kamu ini siapa? Kata penghuni rumahnya. Aku tadi ketika hendak melantunkan azan, melantunkan daripada panggilan untuk menunaikan sholat, aku melihat ke bawah ada perempuan cantik. Katanya rumahnya di sini. Apakah benar? Oh benar, itu anakku. Benar itu anakku, kata si penghuni rumah tadi. Kemudian apa hendak geranganmu datang di sini? Kata si penghuni rumah. Aku datang ke sini untuk melamar anakmu. Oh, kata si penghuni rumah, kata si bapaknya, tidak bisa. Loh, kok tidak bisa? Kenapa? Kamu muslim, sedangkan saya orang Nasrani. Jadi tidak boleh kawin. Kata si bapaknya tidak setuju karena anaknya Nasrani, sedangkan calon suaminya yaitu muslim. Tidak setuju bapaknya. Maka si muadzin tadi nanya, lalu bagaimana caranya agar bisa diterima, agar engkau bisa menerima saya sebagai menantumu, bagaimana caranya? Kata si bapaknya tadi, kamu harus masuk agama Nasrani. Jadi orang Nasrani itu paling tidak suka sama orang Muslim. Allah Subhanahu wa taala sampai berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Walan tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Orang Nasrani tidak akan pernah ridha, tidak akan pernah rela sama orang Islam sampai mereka mengikuti daripada agama-agama Nasrani. Jadi karena saking cintanya tadi sama perempuan yang cantik, akhirnya oke, saya masuk agama Nasrani agar saya diterima. Masuklah agama Nasrani.
diterima pinangannya, diterima lamarannya. Ketika udah diterima, diadakan resepsi, acaranya sah menurut agama Nasrani. Ketika hendak istrinya di lantai atas, kamarnya lantai atas. Kemudian setelah sah, suaminya ingin si muslim yang murtad tadi, si mazin yang murtad tadi ingin naik lewat tangga. Ketika naik lewat tangga, terpeleset. Saat itu pula ajal datang menjemput. Malaikat Israel datang untuk mencabut nyawanya, wafat dalam keadaan su'ul khatimah, murtad, keluar daripada agama Islam. Mengapa? Karena dia mengutamakan istri yang cantik daripada yang baik agama. Jadi tidak lihat agamanya. Walaupun Nasrani, bantai aja katanya. Yang penting cantik. Akhirnya apa? Belum sempat merasa udah koid, udah KO, udah game over. Jadi sia matinya murtad. Padahal pekerjaannya pekerjaan baik, yaitu azan setiap hari. Tapi karena tidak memperdulikan daripada hadisnya Nabi untuk memilih wanita yang baik agamanya, dia melanggar daripada syariat-syariatnya Nabi Muhammad SAW. Itulah yang didapatkan, yaitu mati dalam keadaan murtad. Terakhir, sebelum Al-Fakir tutup, Al-Fakir mohon maaf jika ada kata-kata Al-Fakir yang salah, kata-kata Al-Fakir yang menyinggung antum-antum sekalian, kata-kata Al-Fakir yang kurang berkenan di hati antum-antum sekalian, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Karena al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan tempatnya lupa. Inna ibna adama khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Semua anak cucu Adam itu punya salah, dan sebaik-baiknya orang yang bersalah yaitu orang yang mau bertaubat. Jadi saya minta maaf kalau ada yang menyinggung daripada hati-hati antum-antum sekalian. Kalau yang baik diambil, khudh ma safada makadaro. Ambil yang baik, buang yang jelek. Bukan sandal orang, bukan. Maksudnya kalau ada kata-kata saya yang baik, maka ambil, amalkan. Kalau ada yang tak baik, gurau-guraunya atau yang menyinggung-nyinggungnya, buang sejauh-jauhnya agar tak ada perpecah belahan di antara sesama saudara, satu umat Islam, satu darah dalam kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, pantun untuk pengantin. Karena kok pengantin ini tidak sah kalau ada pantunnya. Karena saya simpan pantunnya terakhir karena dari awal tadi masih ngarang, belum tahu. Maka simpan terakhir. Siap dengar pantun? Allah, nak kena ni geng sing ucap. Siap dengar pantun? Bilang cakep ya. Oke. Jalan-jalan beli liontin. Aduh ada Pak Bapan nak tak amunya sekali. Jalan-jalan beli liontin. Liontin disimpan di dalam celana. Saya ucapkan selamat kepada para pengantin karena imannya telah sempurna. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi